Bapak Ibu Saudara semua, di dalam kitab Yohanes ini saudara, yang saya ambil pada hari ini, saya mau kasih judul percayalah, ya, percayalah. Saya mau tunjukkan, ya 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kita akan baca bersama-sama ya, bergantian, sedikit saja saudara, hanya 5-6 ayat saja. Saya akan baca dari awal, nanti Bapak Saudara melanjutkan ayat-ayat berikutnya. Kita bersama ya. Sekali dulu, ayat 24, berikan firman Tuhan. Sudah menemukan firman Tuhan semuanya, Pak Saudara? Sudah siap semuanya? Iya. Iya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Lanjut, 2, 3. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas tampuk pada tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menunjukkan tanganku ke dalam pakunya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu sini dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu dan tunjukkan ke dalam pakumu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Nah ini saya dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya. Saya mau dari ayat 27 dan 29 saudara, ada suatu pertanyaan seperti ini. Ya. Saya mau tanya saudara, mengalami dulu atau percaya dulu? Ya. Mengalami dulu atau percaya dulu? Melihat dulu atau percaya dulu? Bagaimana saudara bisa menjawab? Bapak Ibu Saudara tidak betul. Ini sederhana saja, saudara. Ini sama dengan sebuah pertanyaan begini. Baptis dulu apa lahir baru dulu? Lahir baru dulu apa baptis dulu? Nah kan seperti itu. Nah ini saudara. Tetapi yang mau sampaikan saudara, kita nggak perlu mempersoalkan apakah orang itu mengalami dulu atau melihat dulu. Ya, kita nggak perlu mempersoalkan itu. Nggak usah kita terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Mengalami atau melihat, kamu percaya kepada Tuhan itu kamu melihat atau tidak, kamu mengalami Tuhan atau tidak, itu nggak penting. Nggak penting saudara. Tetapi yang penting adalah kamu percaya atau tidak kepada Yesus. Apa gunanya melihat kalau nggak percaya? Apa gunanya diberi penglihatan, diberi karena melihat tapi nggak percaya? Terlebih parah lagi, melihat nggak percaya atau percaya tidak melakukan, sama aja itu. Jadi kita nggak usah terjebak yang namanya dengan aku ini melihat, nggak ada istimewanya. Justru Tuhan katakan apa? Berbahagia mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ada istimewanya itu. Jadi kalau orang cerita, aku bertemu dengan Tuhan, biasa itu. Biasa. Bapak Ibu Saudara semua dikasih itu. Penting bagi kita merespon ketika kita melihat, ketika kita mengalami, percaya atau tidak, dan telah percaya melakukan atau tidak. Contoh orang-orang Farisi.
para imam pada waktu itu. Apa reaksi orang-orang Farisi? Apa reaksi mereka ketika mereka menyaksikan kebangkitan Lazarus? Ada yang tidak percaya, nggak percaya apa yang terjadi pada waktu itu. Bahkan mereka yang tidak percaya berusaha membunuh Yesus. Nah, apa artinya melihat? Itu kan langsung melihat pada 2000 tahun yang lalu itu. Dia lihat Yesus, dia mengalami, dia perhatikan, nyentuh dia juga bisa, tapi nggak percaya kalau di situ adalah Tuhan. Percuma. Jadi nggak ada gunanya, nggak ada istimewanya. Kalau dia tidak percaya itu oke. Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Percaya. Percaya adalah hal paling utama. Kalau kita baca dari sana, berarti sudah paling penting, paling utama, hal yang terutama sekali. Kalau di dalam hal keimanan, yang namanya bicara tentang keselamatan, kita menyebutnya itu adalah iman. Kalau tidak diawali dari iman, percaya itu tidak ada anugerah itu. Bagi mereka, anugerah dari Allah ada saja, cuma orang mau terima atau tidak. Ya, orang mau terima atau tidak. Ilustrasinya begini saudara. Kalau ada pemutihan kendaraan di sana, ada pemutihan kendaraan ini, otomatis kendaraan yang akan diputihkan harus dibawa ke sana, dibawa ke Satlantas. Dia mungkin cek fisik, mungkin dia juga mau nomor rangka, nomor mesin, dibawa ke sana. Yang sampai ke sana itu beres, yang tidak sampai ke beres. Hidup kita, kalau kita nggak datang kepada Tuhan yang sudah melakukan pemutihan itu nggak datang, nggak ada gunanya. Ya. Ada pemutihan ini, tapi kalau kita nggak datang, nggak dapat pemutihan, nggak akan dapat. Tapi mereka yang datang kepada Polantas ke sana, Pak, aku ingin ikut pemutihan, selamat Allah mereka. Betul. Ini yang Tuhan tahu. Jadi kalau kita nggak datang kepada Tuhan, meskipun ada pemutihan berkali-kali, motor pun nggak akan selamat. Ayo saudara. Dalam kepercayaan atau percaya dalam hal keluarga kita sebut namanya kepercayaan. Dalam bisnis kita sebut namanya kepercayaan. Ya, dalam keluarga saling mempercayai. Suami istri saling mempercayai. Dalam relasi di dalam siapapun saudara saling mempercayai. Kepercayaan di dalam keluarga, kepercayaan di dalam bisnis itu mahal harganya. Gak ada kepercayaan di antara teman bisnis, gak akan jalan. Ya. Tanpa kepercayaan di dalam keluarga hancur. Gak percaya kepada istri, gak percaya kepada suami, hancur. Karena apa? Adanya curiga saja. Jangan-jangan istriku begini, jangan-jangan suamiku begini. Gak ada kepercayaan, gak ada saling mempercayai. Kalau sampai ada seorang istri yang bohong, itu urusan dia. Kalau ada seorang suami yang bohong, urusan dia. Yang penting apa? Kita jadi orang yang bisa dipercaya. Itu yang penting. Kalau misalnya kita nggak jelas, oh ini suamiku kok begini ya? Gak apa-apa kita kepo kepada dia, kita tanya, kenapa begini? Ya, kepada istri, kenapa begini? Tanya, nggak ada salah. Dan kalau ditanya juga nggak tersinggung, bukan mengoreksi atau apa, mengkorek atau apa, tapi kita tanya. Ya, ujung-ujungnya kita ada keterbukaan di situ. Kalau terbuka kan enak. Keterbukaan itu awal daripada pemulihan. Nah, ini kalau ada kepercayaan di dalam keluarga, semuanya baik, nggak ada saling curiga. Itu penting. Ya, penting ya, saudara. Apa gunanya
kita mempercayai, kemudian kita mencurigai, tenang nggak kita? Nggak akan tenang. Saya percaya kepada Pak Ali. Pak Ali berangkat. Kalau saya curiga kepada Pak Ali, nggak akan tenang. Jangan-jangan nanti begini. Jangan-jangan nanti begini. Jangan-jangan disalahgunakan ini kepercayaan ini. Nggak tenang. Tetapi ketika pure murni 100%, nggak ada rasa curiga sama sekali Pak. Itu tenang kita. Dia pun yang Pak Ali yang saya percayakan dia juga tenang. Kalau aku nggak dicurigai Pak Marti, nggak dicurigai Pak Kambala, enak kan kita. Sama-sama enak. Jadi kalau percaya jangan dicurigai. Sebaliknya, kalau curiga sama orang, gak usah percaya kepada orang tersebut. Selesai masalah. Ini orang ini gak baik. Gak usah diberikan percaya. Tapi kalau percaya gak usah curigai. Kalau curiga, ya udah gak usah dikasih kepercayaan. Kalau dia berbohong, orang yang tidak percaya, sekali lagi itu urusan dia. Urusan dia. Baru sudah mulai aslinya. Fakta yang kita hadapi di dalam dunia ini saudara. Apa? Di zaman sekarang ini saudara, untuk meyakinkan orang lain kepada kita, kepada diri orang saudara semuanya, susah. Bukan hanya gampang. Bukan hanya mudah. Ya. Apalagi kalau kita tidak percaya kepada orang yang percaya kepada kita, apalagi orang pun yang senang dengan kita. Biarpun yang kita katakan benar, tidak percaya itu bohong saja, itu hal kosong aja. Kalau ada satu yang tidak senang. Artinya apa? Memang sulit untuk meyakinkan orang supaya percaya kepada diri kita. Sudah begitu kita sering bohong, omongan mencela-mencela. Kita bukan public figure, kita bukan tokoh yang patut dipercaya. Sudahlah, lengkap orang itu menjadi syarat utama orang tidak patut dipercaya. Sulit, ini yang kita dapati. Tetapi sebaliknya, kalau orang terus senang dengan kita, senang dengan dibalik saudara semua, meskipun tidak bohong, dia tetap percaya bahwa kita tidak bohong. Karena apa? Senang. Pernah mengalami yang demikian? Dulu dipuja-puja, ya kan? Sekarang tidak. Dulu percaya, sekarang tidak. Sekarang percaya, dulu tidak. Oh, kebalikannya dan lain sebagainya. Dasarnya ini saudara. Nah, bagi saudara semuanya, orang yang senang dengan kita, biarpun kita bukan public figure sekalipun, meskipun yang kita katakan itu tidak benar, dia tetap tidak percaya. Nggak mungkinlah orang itu berkata seperti itu. Saya tetap percaya kepada Bapak saja, kepada Ibu saja. Itu ya percaya. Tetapi kalau orang sudah nggak senang, biarpun berkata benar, orang tetap tidak akan percaya. Sekarang begitu. Ya. Tetapi sebaliknya, jika orang tersebut senang dengan kita, meskipun yang kita katakan benar, dia tetap mempercayai kita. Kenapa? Ya karena senang. Contohnya laki-laki ini ya, walaupun semasa-masa pilpres ini kan seru sekali saudara. Saya mengikuti. Saya kayaknya sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Ini yang terjadi ketika mereka saling membela daripada apa yang mereka senang. Oh, udah bertahun ini, bertahun. Itulah apa yang kita lihat. Baru saudara semua. Saya mau tanya, kemana saudara suka? Saudara jujur, tetapi orang tidak percaya. Saudara jujur, tapi orang tidak percaya. Senang atau tidak? Istri jujur ini, tapi suami tidak percaya. Atau suami jujur, tetapi istri tidak percaya. Saudara senang atau tidak? Tidak dipercaya orang. Padahal sudah benar. Atau saudara bohong, tetapi malah dipercaya. Ya, kita bohong, tidak percaya. Tapi ketika kita jujur, orang tidak
itu saudara sebagai Tuhan. Apa kesimpulan saudara? Sama katakan dua-duanya bermasalah. Percaya kepada bohong bukan bermasalah. Bermasalah bagi yang bohong. Nah, oleh sebab itu kembali kita mengutip perkataan tadi di atas, saudara. Gak penting bahwa ibu saudara semua di dalam Tuhan orang itu menganggap kita bohong atau jujur, gak penting. Yang penting bagi kita tetap orang percaya kepada kita atau tidak, gitu ya. Orang mau mengatakan kita bohong atau tidak itu gak penting, tetapi orang percaya kepada kita atau tidak itu pikirkan. Saudara-saudara Tuhan, di dalam Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23. Mereka yang dipercaya ini. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mereka yang dipercaya seperti ini. Asli percaya itu bersih. Tapi karena dipercaya, akhirnya juga dipercaya lebih pada hal-hal yang besar. Ini juga sama yang disebutkan di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 17. Saudara semua yang dikasih Tuhan, penting sekali Bapak Ibu. Ya. Tidak penting orang menganggap kita jujur atau bohong. Pandangan orang relatif, pandangan orang tidak sama. Ya. Tidak penting kalau jujur kita menganggap kita jujur atau bohong, tidak penting. Tetapi orang yang percaya kepada kita atau tidak itu tidak mudah. Ya seperti kan kemarin yang banyak itu kemarin saya sampaikan, murid-murid Tuhan mendengar perkataan Tuhan yang keras, banyak yang mundur, mereka meninggalkan Tuhan, mereka mundurkan diri. Tetapi ada juga walaupun mereka tergoncang dengan perkataan Tuhan, mereka tetap bertahan di situ. Dia katakan apa? Petrus, kamu gak pergi seperti mereka. Tapi apa kata Petrus? Tuhan, aku mau pergi kemana? Artinya apa? Murid-murid Tuhan sendiri pada waktu itu, saudara semua dikasih oleh Tuhan, menerima perkataan Yesus pun gak sama. Ada yang menerima perkataan Yesus yang keras, ada yang tidak menerima perkataan yang keras. Padahal mereka sama-sama tergoncang. Jadi saudara semua dalam Tuhan, itu sudut pandang karena berbeda. Mereka berpusat kepada ego, satu berpusat kepada Allah. Nah sama dengan ini, orang mengatakan kepada kita bohong, pada kita jujur, orang mengatakan bohong. Dari mana orang itu menganggap kan beda. Beda. Selamat saudara sebagai kasih oleh Tuhan. Antara dunia dan iman Kristen. Dunia saudara. Dunia perlu bukti, betul ya? Dunia perlu bukti. Segala sesuatu harus dapat dimengerti dengan logis. Masuk akal, diterima dengan akal, dan dapat dibuktikan. Itu dunia. Harus ada bukti. Tidak ada bukti, omong kosong, hoax saja itu. Tetapi hal ini akan sulit mengalami kesulitan dihubungkan dengan iman. Kalau dihubungkan dengan hal rohani sulit. Mengapa? Karena iman Kristen tidak hanya timbul karena bukti, tidak hanya timbul karena melihat, tetapi
Tapi iman Kristen percaya kepada Yesus juga timbul biarpun tidak melihat. Bagaimana membuktikan? Aku nggak melihat. Sedangkan orang yang bercerita saja, tadi malam aku melihat Tuhan. Bisa nggak dia membuktikan bahwa dia melihat Tuhan kepada saudara-saudara yang lain? Hanya cerita saja. Jadi kalau ini mau disinkronkan dengan antara pengertian dunia dengan iman Kristen, kan nyambung. Jatah sembuh pakai emas, nggak nyambung masih. Jadi saudara-saudara dikasih itu sulit ya, sulit. Memang apa yang dari dunia seakan-akan oh ini masuk akal itu benar, kan kita perlu bukti, kayaknya benar. Tetapi sekali lagi saudara, ini berbeda dengan apa yang diakui oleh orang percaya. Untuk pertumbuhan rohaninya, pertumbuhan imannya itu beda. Ini kadang-kadang orang-orang itu, oh ini ada konfrontasi, kontroversial ini antara dunia dan iman. Ya pasti. Lalu menimbulkan, oh iman kekristenan itu nggak masuk akal. Kekristenan itu nggak bisa diterima dengan logik. Saya mau tanya, orang yang pernah bertemu dengan Tuhan, saya mau tanya, bentuk Trinitas Allah itu seperti apa? Itu gambar seperti apa? Allah itu kan juga, saya mau tanya, bentuknya seperti apa? Itu saudara seperti kasih itu. Kekristenan saudara-saudara kasih itu. Iman Kristen ini tidak timbul karena melihat saja, tetapi juga timbul karena kita lihat. Tadi salah kita menjaga yang kita baca tadi. Maksudnya, hal ini sering menimbulkan kontroversi dan sering menjadikan alasan dunia untuk menimbulkan kekristenan itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal karena apa? Mereka memandang cara pandang mereka dari dasar mereka. Tapi kalau kita melihat dari diri atau dari dalam kekristenan baru paham, sekali lagi saudara. Sudut pandang yang berbeda, pusat pandang yang berbeda bisa menghasilkan hal-hal yang berbeda. Makanya kemarin sebelum kita masuk di bulan April ini, saya sampaikan dulu bagaimana kita berpusat kepada siapa dulu, berpusat kepada diri sendiri atau berpusat kepada Allah. Kalau kita berpusat kepada Allah, apapun yang kita pandang dengan cara-cara Allah. Tapi itu sudah sendiri kasih dulu. Ya, slide berikutnya bisa minta tolong ditampilkan. Slide yang ke-7. Kekristenan itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Kekristenan itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya kita mempunyai Tuhan yang hidup. Yang senantiasa mengatakan kita menolong kita memberikan kita. Kita nggak pernah lihat Yesus. Yesus sudah hidup 2000 tahun yang lalu, kita sudah hari ini sudah jauh. Tapi kita percaya bahwa Yesus sudah Tuhan. Kita nggak lihat. Meskipun kita nggak melihat, tapi kita percaya dia menolong kita, dia memberkati kita. Habakuk nggak melihat, tetapi dia percaya pertolongannya meskipun berada di lembah kekelaman, tidak masalah yang begitu berat, dia percaya akan pertolongan berbuah. Meskipun pohon ara tidak berbuah, ya, tidak berbuah. Meskipun anggur tidak berbuah, meskipun hasil pohon itu mengecewakan, semua ternak terhalau dari kurban, tetapi apakah tetap bersorak-sorai bagi karena dia percaya. Melihat tidak? Enggak. Tidak melihat, tapi dia percaya. 1 Petrus pasal 1 ayat 8. 1 Petrus pasal 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, belum pernah melihat Yesus,
namun kamu mengasihinya. Kita mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihat dia. Tak Bapak Ibu Saudara semua. Selanjutnya, 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini iman kita. Bahkan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran apa? Oleh firman Kristus, oleh firman Allah. Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat Allah atau wujud Allah. Saya nggak pernah saya percaya kepada Tuhan bukan karena aku sudah pernah lihat Tuhan. Dari tahun pertama saya percaya kepada Yesus, mulai saya bertobat sampai hari ini saya belum pernah melihat Tuhan. Tetapi saya percaya. Semakin hari saya semakin mengalami. Itu tadi. Berarti saya percaya dulu, baru mengalami. Itu saya. Kan sampai hari ini saya belum melihat Tuhan, tapi saya percaya Tuhan. Doanya, doa saya boleh ada sebagaimana kami ada. Itu adalah kami Tuhan. Tetapi walaupun saya tidak melihat, dan kita semua tidak melihat, kita mengasihi, kita mempercayai, kita juga melayaninya, kita juga bersuka cita, dan lain sebagainya. Kita berikan sama Tuhan. Kita tidak lihat, tetapi kita percaya, kita mengasihi, kita datang kita mengasihi, kita cinta. Ya. Berkali-kali saya katakan, kalau kita nggak cinta Tuhan, nggak mungkin kita sampai ke sini, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara cinta pada pacar saudara, kalau saudara itu datang ke sana. Karena cinta itu yang membuat kita datang. Apa ya? Bapak Ibu Saudara, dan mau percaya saudara, sekali lagi dunia perlu bukti. Inilah kita perlukan cara-cara yang khusus. Kita perlukan kiat-kiat yang khusus untuk meyakinkan orang agar mereka percaya pada omongan kita atau kesaksian kita. Omongan, kesaksian, bagaimana mereka percaya. Bagaimana supaya informasi kita itu mereka percaya. Bahwa informasi kita adalah benar dan dapat dibuktikan. Di dunia ini saudara, sangat sulit menemukan orang yang mau percaya begitu saja. Sulit. Kalau nggak kenal kita, kalau dia benci kita, nggak senang, sulit. Biarpun Pak Polisi, misalnya Pak Bante, Pak Kolombo, ada rahasia surat keluarga. Kemudian ditanya, mana surat-surat? Tunjukkan semua kan? Nah, surat-surat lengkap, kecuali SIM nggak ada. Kemudian Pak Bante bilang begini, Pak, saya nggak punya SIM, tetapi saya pintar Pak mengendarai mobil. Polisi percaya bahwa Pak Bante pintar naik mobil, mobil pintar, tetapi nggak akan percaya kalau nggak punya SIM. Itu salah, benar nggak? Ini rahasia. Kalau saya ngeliat, Pak, saya ini bisa naik motor, Pak, apalagi kalau saya ikut naik motor bisa, balapan aja bisa. Orang tahu kalau ikut pandai naik motor, tapi ketika ada razia, polisi tetap minta palsu. Pak, saya ini udah hebat, Pak, walaupun saya ini mau dites seperti apa saya bisa, tapi polisi perlu. Mau mengatakan pandai dan hebat naik motor, naik mobil, kalau nggak punya SIM, sikat itu. Tetap dirahasia, bawa ke kantor polisi, kumpulkan. Beberapa waktu yang lalu, mungkin ada puluhan truk yang mengangkut motor-motor itu. Puluhan truk itu ada razia. Mereka dibawa semuanya ke polisi. Hasil, termasuk nggak punya SIM, walaupun dia pandai motor, naik motor. Tetap dikasih. Polisi percaya kok memang. Kalau saya bisa naik motor, naik mobil dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak punya SIM, artinya apa? Harus dibuktikan.
Saudara sebagai kasih itu, kalau kita misalnya benar, kita benar, tapi orang lain mengatakan kita itu bohong. Tapi kalau kita punya bukti, akhirnya kan mereka jadi percaya bahwa kita itu adalah benar. Akhirnya mereka percaya. Bagaimana cara kita menunjukkan kepada dunia supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat? Kalau itu saudara kesaksian ini misalnya, ditanya oleh orang-orang dunia, Yesus itu Juru Selamat. Coba ceritakan Yesusmu itu. Apa yang saudara katakan? Ceritakan Yesusmu itu. Tunjukkan Yesus yang Juru Selamat itu. Bisakah Bapak Ibu Saudara menunjukkan Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang benar? Bisa tidak saudara? Bagaimana menjelaskan kepada mereka yang bertanya kepada kita, Yesus yang Juru Selamat itu kepada mereka? Bisakah kita menunjukkan, oh Allah itu tertunggal? Allah yang Esa itu adalah Allah tertunggal. Saya mau tanya, bisakah kita menunjukkan? Atau paling nggak menjelaskan lah ya, menjelaskan. Gak bisa kita cukup hanya dengan jawaban, oh yang penting beribadah. Kan ditanya kita, Yesus seperti apa sih? Yang penting beribadah. Gak nyambung. Yesus seperti apa? Oh yang penting kamu melakukan firman Tuhan. Loh, pertanyaannya adalah Yesus itu seperti apa? Jadi gak cukup hanya dengan sebuah pertanyaan. Banyak pertanyaan, jawabannya itu saja. Gak bisa. Yang penting setia. Yang penting melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya sekali lagi adalah Allah Tritunggal itu seperti apa? Gak bisa jawabannya itu terus. Harus ada penjelasan. Maka sederhana saja saudara, saya pernah sampaikan. Ya, memang untuk menggambarkan Allah itu tidak sebenarnya bisa. Saya selalu katakan saudara, seperti matahari, Matahari itu punya cahaya, punya panas. Cahaya orang itu adalah Yesus itu, sedang panas orang Kudus itu. Jika ada matahari itu, ada dua-duanya itu. Mereka menyatu gak bisa terpisahkan. Itu gambarannya seperti itu bagi saya. Mungkin bagi orang lain punya lagi, nah silakan. Saya lebih mudah ada seperti itu, matahari. Ada rasa panas, ada Roh Kudus, terang itu adalah Yesus, dan matahari itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah itu seperti itu. Itu lebih mudah. Tiga, satu-satu. Tapi saudara seperti kata ada orang yang mengatakan, oh Allah itu juga adalah begini. Dia kadang-kadang dia bekerja sebagai karyawan, kadang-kadang dia bekerja sebagai kepala sekolah, kadang-kadang dia bekerja sebagai tukang kebun. Tiga, nggak seperti itu. Bukan satu orang mempunyai tugas tiga. Bapak Ibu Saudara seperti kata, tunjukkan saudara. Kalau ada orang berkata kepada kamu tuh kurang ajar ya. Ada orang berkata kepada kamu tuh pengkhianat ya. Mungkin saudara sakit hati, mungkin saudara marah dan saudara tersinggung. Nah, untuk menunjukkan mereka bukan pengkhianat, ada tunjukkan dengan perilaku yang bisa kita tunjukkan. Kalau kita nggak bisa menunjukkan, berarti dikatakan orang itu adalah benar. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka berkata seperti itu. Jangan salahkan orang lain kalau orang lain berkata seperti itu. Karena apa? Kita nggak bisa menunjukkan. Kita nggak bisa membuktikan. Tahun 1985, tahun 80, sehingga saya sempat sampaikan kesaksian saya ini. Dulu saya belum bertobat. Ada dukun yang bernama saya, kamu nggak lulus. Dia katakan seperti itu. Pertama saya kaget. Bagaimana mungkin saya nggak lulus? Memang saya bukan orang yang pintar-pintar amat, orang yang pintar-pintar amat pada waktu itu. Tetapi ketika dukun berkata seperti itu, saya mau menunjukkan bahwa dikatakan dulu adalah salah. Apa yang salah? Belajar saya.
Saya membuktikan bahwa omongan Ruben adalah salah. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, saya lulus. Bahkan yang pendidikan yang lain. Nah, ini kita mau tunjukkan bahwa dunia perlu bukti. Bukti kita percaya itu apa? Sekarang kita harus benar-benar dan dapat buktikan. Tunjukkan, berlakulah seperti kita. Bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan. Tunjukkan. Kalau saudara tidak terima dengan perkataan orang lain, tunjukkan kalau Anda, saudara bukan seperti itu, kita bukan seperti itu. Berarti kita menunjukkan, bisa kita menunjukkan. Kalau kita tidak bisa, apa salahnya orang yang berpikir seperti itu? Saudara-saudara Tuhan. Ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit, 8 hari kemudian Yesus menunjukkan dirinya. Ya. Pada hari itu kan Thomas tidak datang ini, teman-temannya berkumpul. Nah 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi. Yesus datang. Seakan-akan Tuhan ingin menunjukkan kepada Thomas, ini aku. Aku bangkit, aku datang. Itu. Untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada Yesus, nggak perlu ibadah saudara. Tetapi setelah kita percaya, itu perlu bukti apa kesaksian kita kepada Tuhan. Maksudnya, untuk percaya kepada Yesus nggak perlu kita melihat dulu. Kalau saudara melihat dulu, kapan mau percaya? Kapan mau percaya? Tetapi kalau kita sudah percaya, kemudian kita buktikan. Mari kita tunjukkan, kita buktikan. Berbeda adalah yang mau percaya kepada Yesus. Untuk membuktikan perlu. Untuk percaya tidak. Orang yang berbeda. Kadang-kadang itu tadi awalnya ya, orang diberi kegiatan, mereka percaya, mereka tidak diberi kegiatan, mereka sudah percaya. Saya mau berbagi kisah tentang Thomas. Ibrani 10:20. Ini ayat hafalan dari kita. Saya minta salah satu orang untuk membaca Ibrani 10:20. Mari salah satu Ibrani 10 ayat 25 menjadi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin dia melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu saudara. Ini saya bilang Thomas. Thomas biasanya berkumpul bersama teman-teman. Dia sering ibadah, hari-hari ibadah. Kalau hari ibadah, dia ibadah. Tapi pas kali itu dia nggak datang. Pas Tuhan datang menampakkan diri, Thomas nggak datang. Jadi Thomas pada waktu Yesus datang, pas Thomas tidak ibadah. Mudah-mudahan begitu. Pas Thomas tidak ibadah, Yesus datang. Seperti itu. Ketika diberitahu, Thomas, tadi Tuhan datang. Tadi Yesus datang. Thomas gak percaya, gak percaya. Ini salah. Sudah tidak beribadah, dikasih tahu gak percaya. Repot. Sudah tidak datang bersekutu bersama dengan teman-teman.
dari gereja seperti ini nggak percaya. Bagaimana banyak ketika orang seperti ini? Mungkin Thomas pun juga akan berkata, orang-orang seperti itu akan berkata seperti ini. Kalau nggak dibalas sendiri yang mau dengan saya nggak akan percaya. Sekali lagi saudara, ini masalah kepercayaan. Ya. Masalah kepercayaan. Kalau saya menegur seseorang, karena saya sudah percaya. Kalau datang ke sana, saya percaya. Nah, masalahnya, kadang-kadang orang itu tidak mempercayai orang yang saya suruh, itu bukan masalahnya. Kalau itu saudara-saudara, sudah ibadah sekali-sekali saja di Thomas. Bahkan kadang sudah setahun sekali. Tapi teman-temannya memberitahu, tapi ada begini loh beritanya, tidak percaya. Kalau udah sendiri, kalau udah pendeta sendiri mau dengan saya nggak akan percaya. Oh, ini gaya-gaya Thomas, ini style-style Thomas. Makanya Thomas itu sering diibaratkan dalam orang-orang yang tidak mau percaya. Tapi kalau sisi positifnya, saudara, sisi positifnya saya pernah sampaikan pada waktu itu, Thomas itu ingin mengalami Tuhan sendiri. Itu ya kalau kita pandang positif dan dia ingin mengalami Tuhan sendiri. Sudah tidak beribadah, jarang beribadah, sekali-sekali beribadah, setahun sekali beribadah, bukannya tanya. Tadi di gereja ada berita apa ya, ada berkat apa ya, berkat Tuhannya apa ya, bukannya penasaran, bukannya haus. Tetapi kalau beritahu bagaimana mendapatkan berkat Tuhan, berkat firman. Oleh sebab itu saudara semua dikasih. Thomas tidak ada saat bersama-sama dengan teman-teman yang saya jadi. Lalu kita bahas, lalu kesimpulan. Jadi cepat saja dari kesimpulan kita berteman. Kesimpulan. Terlalu fokus pada kenyataan hidup yang baik dapat membuat seseorang gagal dengan kebesaran Tuhan. Orang yang terus hidup di dalam kepahitan, orang akan gagal melihat kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, gagal menikmati hadirat Tuhan, gagal. Karena apa? Fokus pada hidup yang pahit, fokus pada kepahitan hatinya. Thomas juga seperti itu. Dia kecewa. Tuhan yang dia percaya, Yesus yang dipercaya mati. Ada kepahitan. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit dia tidak percaya. Nah, orang yang terlalu fokus kepada kenyataan hidup yang baik untuk merasakan atau hadirat Tuhan itu sangat gagal dapat buat seseorang itu bersatu. Sekali lagi fokus. Yang kedua, jangan lagi mengukur Tuhan kita yang besar itu hanya dari bukti-bukti jasmani saja. Ya. Karena misalnya diberikan kesehatan, sudah diberkati, diberikan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Jangan ukur itu. Kalau itu diberkati berarti ada Tuhan. Kalau nggak ada itu berarti nggak ada Tuhan. Dan jangan ukur dengan itu. Thomas ukurnya dengan itu. Kalau dia nggak melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia nggak akan percaya. Ini gambaran orang-orang yang melihat bukti, gambaran orang-orang yang mengukur kebesaran Tuhan. Karena kita nyanyikan. Itu apakah apa? Dia ukur dari kebutuhan jasmani saja. Bisnisnya lancar, ladangnya lancar, kemudian usaha lainnya lebih berkati. Yang ketiga, di dalam kenyataan hidup yang baik Tuhan dapat menyatakan kebesaran secara luar biasa. Justru di dalam kepahitan itu Tuhan menyatakan luar biasa. Kembali lagi masalah Thomas. Thomas mengalami kepahitan, tapi Tuhan tunjukkan kebesarannya. Dia menampakkan di dalam masalah, di dalam persoalan, justru Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan dirinya. Ya. Dan berikutnya, pikirkan setelah percaya apa tindakan kita. Nah itu yang penting. Ya. Sudah percaya ini apa yang kita lakukan? Iman bukan tiket. Ya. Iman bukan tiket. Jangan bilang kalau sudah percaya sudah memiliki tiket. Bukan.
Iman bukan tiket, iman itu harus progresif, artinya maju. Iman itu harus berkembang. Jadi kalau kita percaya, aku sudah percaya pasti selamat. Orang yang penting tidak akan berkembang, tidak akan berkembang. Tapi saudara semua kasih. Ya, pikirkan. Kalau hanya percaya saja melakukan suatu apapun, sekali lagi setan juga percaya. Bahkan setan kalau dia mendengar suara Tuhan itu gemetar. Dan kita berikan suara Tuhan biasa-biasa saja. Karena tidak ada rasa sama. Iman itu bukan barang janji yang siap digunakan. Jadi jangan anggap aku sudah dapat tiket ini, mau tiket mau masuk bioskop atau masuk ke tempat hiburan. Tidak cukup hanya dengan percaya saja. Karena kalau hanya percaya saja, setan pun juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kelima, jangan kita menuntut untuk melihat dan mengalami. Saya harus berusaha. Aku ingin melihat Tuhan. Ini kalau enggak, saya akan percaya. Dan kita menuntut untuk melihat dan mengalami berpercaya. Tetapi percaya maka kita akan mengalami. Haleluya. Kalau kita sudah percaya, kita pasti mengalami. Saya sekali saudara, saya percaya bukan karena itu, tetapi setelah saya percaya, baru saya mengalami perbuatan Yesus itu adalah Tuhan. Ini yang saya lakukan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.